Oke semuanya, kalian sedang menyaksikan The Cast di ini podcast. Seperti biasa aku nggak sendiri, kali ini aku sudah langsung ditemani dua orang berbadan besar. Yang satu ini Bang Iwan namanya, satu Bang Arif ya Bang ya. Jadi beliau ini dari Bodyguard Ulama. Pasti kalian penasaran apa itu Bodyguard Ulama. Jadi kita langsung aja tanyain sama Bang Iwan dan Bang Arif, apa sih Bang Bodyguard Ulama itu apa? Bodyguard Ulama itu otot kawat tulang besi, cinta sholawat senang mengaji, Siap. badan tegap tak takut mati, bela ulama dan zuriat Nabi. Ya. Nah, Bodyguard Ulama itu adalah sebuah komunitas Bang. Komunitas yang isi di dalamnya adalah kawan-kawan yang hobi nge-gym, yang punya seni membentuk tubuh. Jadi adapun ini bodyguard ya sesuai dengan seni mereka, dan adapun ulamanya di situ kita gabungkan, kolaborasikan Bodyguard Ulama. Bodyguard itu adalah hobi kawan-kawan, hobi kita, dan ulama sebagai kecintaan kita terhadap perjuangan dan syiar Islam. Kalau untuk sejarah terbentuknya sendiri mungkin dari Bang Arif bisa diceritakan? Ya, sejarah kita ini kan satu hobi Bang, satu Oke. hobi olahraga nge-gym. Alhamdulillah itu istilahnya nge-gym kita jasmaninya, kita satu hobi juga soal rohani kajian. Oke. Kami berdua sama teman-teman biasa menghadiri kajian, ustadz-ustadz, taklim ngaji, terus Ngopi juga. ngopi juga ngobrol Ngopi santai. juga, Masya Allah ya. iya. Nah jadi nge-gym hobinya sama, taklimnya kita sama, akhirnya itulah terbentuk alhamdulillah Bodyguard Ulama. Istilahnya kita daripada ngumpul-ngumpul yang kurang bermanfaat, jadi kita runding-runding sama beliau. Ini boleh bilang founder juga lah. Dari founder penemunya. Jadi bagus kita bikin komunitas yang bermanfaat, bermaslahat buat umat. Ya alhamdulillah lah, dengan istilahnya berbagai karakter pembukaan terbentuklah Bodyguard Ulama. Sudah berapa tahun terbentuk ya? Terbentuknya Bodyguard Ulama ini kurang lebih Mau 2 2 tahun, hampir 2 tahun. Memang berawal memang dari tempat gym, kemudian pindah ke warung kopi. Ya di situlah kita menyatukan visi dan misi daripada kawan-kawan, ya, bagaimana arah kita, dan alhamdulillah sampai saat ini jalur dan tujuan kita belum berubah, tetap lillahi ta'ala, demi Islam, demi ulama. Dari sejak terbentuk hingga sekarang sudah berapa banyak anggota yang ikut bergabung nih dalam Bodyguard Ulama? Sampai saat ini memang kita butuh penyaringan. Ya. Kalau mau yang mau ikut mungkin ratusan udah ya yang mau ikut. Tapi kita butuh penyaringan, apakah dia sesuai dengan komitmen kita, sesuaikah dengan hobinya. Ya. Kita hanya tidak hanya menerima begitu saja, tapi harus ada komitmen dari aturan-aturan ya santai lah daripada Bodyguard Ulama. Setidaknya yang paling utama adalah punya kepedulian terhadap syiar Islam dan punya kecintaan terhadap ulama dan habaib kita. Jika di total berapa jumlah anggota? Sampai saat ini baru mencapai 39. 39, dan itu yang sudah diseleksi alam ibaratnya Iya, ya? sudah seleksi alam. Jadi Ya. keluar sendiri, begitu, Iya, masuk sendiri. Ya, ya. Oke. Memang kita tidak ada sosial ya, sekedar mengajak. Itu pun tidak ada istilahnya mengajak kawan-kawan secara suntikan hasutan itu tidak. Kita hanya ya kumpul, baik itu anggota bodyguard atau tidak, yang penting dia sama-sama nge-gym atau ngopi. Mereka masuk ke Bodyguard Ulama dengan kesendirian, dengan ketertarikan daripada tampilan kita di saat di lapangan, saat ngumpul, dan juga saat kita mengaji. Di situ mereka ada ketertarikan untuk ikut gabung di Bodyguard Ulama. Jadi memang kalau kita lihat nih abang-abang ini nih, kalau bodyguard kan biasanya kan Image-nya seram ya. Iya. Tapi kalau abang-abang ini image-nya mengayomi. Iya. Memang kalau kita lihat pada Jadi umumnya, lebih adem gitu dari Iya. cara berbicara juga Iya. enak. Itu gimana Bang? Silakan Ya. lanjutkan. Kalau kita lihat memang secara umum pandangan masyarakat maupun kita sebelumnya juga memandang bahwa bodyguard itu ialah orang-orang yang mengawal bajikannya, yang mengawal bosnya, Siapa yang yang membayar, dia mau benar ataupun salah, yang penting bayar, siap mati untuk majikannya. Dan juga terkadang kalau di pasar-pasar kita juga sering melihat para bodyguard yang hari-harinya aktivitas di pasar,
yang rela mati, siap bertumpah darah untuk lahan parkir kadang, untuk lapaknya terkadang. Dan di sini bodyguard ulama adalah bodyguard yang misalnya pergerakannya memang karena iman, karena hati, sentuhan karena iman. Jadi kalau di luar sana mereka siap mati, siap bertumpah darah untuk lahan parkir, untuk majikannya, dan sini bodyguard ulama siap bertumpah darah, bahkan siap mengorbankan nyawa untuk agama dan ulama kita. Ya. Ngomongin tentang pengawalan, memberikan rasa aman kepada ulama dan jemaat tadi kan. Iya. Apakah teman-teman bodyguard ulama ini selain memiliki badan yang bisa dikatakan tegap, berotot, juga memiliki basic pada dasarnya ilmu bela diri? Iya, abang mau coba? Bahaya juga sih kalau itu. Kalau dalam pelatihan khusus di bodyguard ulama memang belum ada. Oke. Tapi alhamdulillah kawan-kawan sebelum bergabung di bodyguard ulama memang latar belakangnya memang orang-orang pasar terkadang ya. Ada juga sebelumnya memang memberikan jasa keamanan ya. Mereka masing-masing memang sudah punya ilmu bela diri yang saya sendiri pun belum tahu cabangnya bagaimana, tapi ya Tapi sudah memiliki ya basic. sudah ada. Dalam melakukan pengamanan, ada nggak cerita-cerita yang cukup berkesan, entah menemukan kerusuhan atau menemukan senjata tajam seperti itu, dan apa tindakan selanjutnya setelah menemukan hal tersebut? Sejauh ini dalam pengalaman kami memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para ulama dan juga jamaah, alhamdulillah belum pernah kita temukan yang sifatnya itu sangat berbahaya gitu, ekstrim gitu ya. Nah, tapi kalau ada jamaah yang kurang yang gimana, yang robot, pernah kita amankan, dan juga kita pernah menemukan senjata tajam di kursi atau meja di tempat ulama berbicara. Dan terus pada saat menemukan senjata tajam, apa yang dilakukan teman-teman bodyguard ulama ini? Kita juga memberikan keamanan. Itu tadi kita bukan hanya memberikan kenyamanan, tapi juga memberikan kenyamanan baik terhadap ulama dan juga jamaah. Jadi di saat kita menemukan seperti itu, biar jamaah ini tetap tenang, biar jamaah tetap nyaman mengikuti pengajian. Jadi ini kita amankan dan membuat para jamaah tetap nyaman. Istilahnya ada heboh lah, kita silent lah gitu. Nanti kalau kita heboh, wah ini ada ini kan jadi panik juga mereka, jadi nggak konsen. lebih Iya. panik, lebih kacau. Kita redam cukup kita yang tahu, itu personal. Nah, mungkin setelah itu nanti kedepannya ada evaluasi ke panitia, kedepannya demi kebaikan, gini. Kayak gitu sebenarnya. Udah berapa banyak ulama yang menggunakan jasa dari teman-teman bodyguard ulama ini? Iya. Kita tidak Bisa menghitung lah. ya, kalau Alhamdulillah udah untuk banyak. perjalanan di selama kurang lebih 2 tahun ini ya, kita kalau dihitung Banyak lah, tentunya untuk banyak. mengingat-ingat ya. Nah, tapi Sebenarnya yang nasional, skala nasional loh. kalau untuk Mungkin yang dari nama-nama Oh iya, dari yang nama-nama familiar lah ya, yang familiar di familiar. masyarakat. kalau untuk nasional seperti Syekh Muhammad Jabir. Yang alhamdulillah selama safari dakwah beliau di Kalimantan Barat kita membersamai dan memberikan keamanan kepada beliau. Kemudian Ustadz Abdul Somad, Bapak Haikal, Ustadz Muhammad Syauqi. Iya, Ustadz Muhammad Syauqi, anak dari almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Nah, dan juga udah ada yang booking ini untuk dia akan mendatangkan ulama sudah ada nih, sudah ada. kedepannya, Seperti kedatangan Babe Haikal di bulan-bulan selanjutnya, seperti kedatangan Kiai Haji Syauqi, kemudian Al-Habsi, Habib Al-Habsi, Habib Ahmad Al-Habsi. Ya, itu ada panitia yang sudah booking gitu. Sudah memesan nanti kalau mereka datang ya, dari penjemputan, terus safari dakwah, bahkan sampai mengantar ke bandara. Ya. Kalau sudah ada yang booking, emang gimana sih cara bookingnya nih? Ini ulamanya langsung atau dari panitia atau seperti apa? Dan apakah, nah ini penting, apakah jasa pengamanan ini itu ada biayanya? Kalau booking, kebetulan kita selama ini memang sudah dekat ke panitia, dekat dengan ulama juga yang buat acara. Jadi ya kita secara kekeluargaan ya, mungkin lewat WhatsApp atau ketemu langsung. Kalau masalah jasa memang kita lillahi ta'ala.
Tidak ada biaya 1 sen pun. sedikit pun. Bahkan bila perlu kita yang ikut menyumbang dalam kegiatan tersebut. Itu perlu digarisbawahi, kita ikhlas 1 Ikhlas, sen pun iya. tidak ada. Takut nanti teman-teman panitia lain ngiranya nanti maaf fee-nya berapa jasa, insya Allah kami ikhlas. Jadi biar nggak ragu. Berarti tadi itu juga menegaskan bahwa keberadaan bodyguard ulama ini tidak mengambil untung dari situasi kondisi yang kita tahu bahwa ada beberapa ulama yang diserang oleh orang-orang yang tadi kenal. Terus Iya. tiba-tiba muncul bodyguard ulama seolah-olah mengambil untung Dari dengan kondisi. memberikan jasa pengamanan dengan dibayar. Itu Nah, berarti tidak benar sama sekali. Iya, tidak benar. Sebelum adanya kejadian-kejadian seperti penyerangan terhadap para ulama yang dulu pernah dialami oleh Syekh Ali Jaber atau ulama-ulama yang lain di luar sana, bodyguard ulama memang sudah terbentuk dari sebelum itu. Jadi bukan kita memanfaatkan kondisi. Betul. Ya. Jadi kalau masalah tarif, memang sebelum-sebelumnya kita tidak menjadikan itu sebagai Komoditas lah ya, iya. istilahnya tujuan kami enggak. Bukan. Ya, kami ikhlas, ya kami ikhlas. Jadi ada yang kemarin bilang gitu sempat, aduh ya enggak apa-apa namanya kita perjuangan kan, Masya Iya, Allah. betul. Namanya orang kan banyak yang suka, yang enggak sukanya banyak yang enggak suka, kita baik pun tetap salah kalau orang enggak suka, kan gitu. Kalau orang yang suka kita salah pun tetap baik. Kan gitu Bang. Jadi itulah saya bilang di garis bawahi, kita bodyguard ikhlas lillahi ta'ala, 1 sen pun kami tidak minta namanya taruh. Kalau perlu kami bantu. Tidak bisa membantu segi materi, segi tenaga dengan cara kami pengawalan. Itu kami bodyguard. Jadi itu perlulah nanti biar teman-teman khususnya di Pontianak, luar Pontianak tahu. Jadi tidak usah ragu-ragu. Sekiranya butuh kami pengamanan demi keamanan ustaz-ustaz kita, kiai kita, habaib kita, boleh jadi, DM lah ke beliau. ke jadi bodyguard jangan pun. segan Nah, jangan untuk segan. meminta mengajak kami bekerja sama dalam memberikan keamanan Ya. dan kenyamanan terhadap para ulama dan terhadap para jamaah yang mengikuti pengajian. Itu maaf kalau soal materi, insya Allah kayak kami sudah ada sendiri pemasukan. Jadi kami bukan mengharap dari bodyguard ini nanti kita mengambil hasil materi, insya Allah enggak. Kami bukan dunia yang kami cari, insya Allah akhirat. Itu jadi kan prinsipnya itulah ulama kita ini kan aset kita terutama umat Islam kan. Jadi kalau ada apa-apa sama ulama, maaf kalau yang diinginkan ya Allah rugi. Mereka tuh aset. Ya butuh sekarang zaman sekarang butuh rohani, butuh buat kita nih, butuh masukan dakwah mereka, ilmu mereka. Zaman-zaman sekarang katanya udah zaman akhir. Lalu bukan mereka siapa lagi? Jadi mereka bagiannya dakwah, kami bagiannya dari segi tenaga. Kami tidak bisa berdakwah. Kami ini orang-orang tidak benar, tidak punya ilmu, tidak apalagi mau agama. Ya kami mampunya dengan tenaga, sumber tenaga, lah ulama-ulama yang ada kelebihan berdakwah. Kami apa istilahnya kawal, beliau istilahnya dakwahnya itu lancar. Nah, mengetahui bahwa kondisi mengamankan ulama itu tidak mudah, itu Iya. juga memiliki risiko tinggi. Menghadapi kemungkinan terburuk, bagaimana teman-teman bodyguard ulama? Apakah sudah siap atau seperti apa? Ya, secara pengalaman, kami memang secara ilmu pengetahuan memang, iya, kami akui kami kurang. Maka jadi kalau ada kawan-kawan atau tuan-tuan yang di luar sana lebih pengalaman, silakan berikan kami saran, silakan berikan kami masukan. Tapi untuk kami sendiri, alhamdulillah selama ini kami punya memang ketersendirian. Nah, cara tersendiri kami menyambut ulama dengan senyuman, memberikan keamanan dan menyuguhkan kenyamanan. Jadi kami memang untuk area pengamanan kami terhadap ulama memang kami silent dari istilahnya Dipublish. Ini konsumsi pribadi lah. Ya. Memang ya, Kami ada RT Iya, dalam pengawalan ada gitu, kami pun ada. Ini sudah ada SOP-nya. SOI Siap. standar operation procedure kami sudah ada. Ya kami bilang misalkan ada ring 1, ring 2, ring 3, ring Iya. 4. Nah, nanti satu komando beliau yang mengomandoi. Jadi ring 1 misalkan maaf jebol, ring 4 ada ring 3, ada ring 2, ring 1 terakhir. Tapi insya Allah enggak, nanti dari pintu tempat Ustadz datang sampai ke penginapan, sampai nanti pulang pergi sampai ke bandara, insya Allah kami kawal demi keselamatan. Jadi SOP sudah ada, insya Allah ya profesional, insya Allah. Dan terbukti dengan selama ini kami ngawal selalu alhamdulillah aman. Nah, Yang saya maksudkan tadi itu resikonya sudah siapa teman-teman? Karena kan Insya Allah. cukup berbahaya. insya Allah Insya Allah. siap. Insya Allah. Siap. Kalau di luar sana saja siap memberikan bodyguard di luar sana siap memberikan keamanan, bahkan siap bertumpah darah untuk lahan parkirnya, untuk Ya, bos-bosnya, majikannya. ya. Apalagi kami ini tentu untuk agama kami lebih siap terima resiko sebagai bodyguard ulama. Benar. Sudah tahu risikonya, insya Allah. Siap. Ke depan, apakah ini akan berkembang ke daerah-daerah Iya. lain atau seperti apa? Ini beliau. Harapan kami
Harapan kami memang kami saat ini memang terbatas oleh kemampuan kami untuk mengembangkan bodyguard ulama ini ke Sumber dayanya daerah-daerah belum. lain. Nah, jadi kami berharap bahwa bodyguard ulama tidak hanya ada di Kalimantan Barat, tapi juga ada di daerah-daerah lain. Jadi dalam kesempatan ini kami mengajak kawan-kawan atau abang-abang bodyguard yang di luar sana yang bisa membentuk sebuah komunitas yang berisikan abang-abang bodyguard yang peduli terhadap syiar Islam dan cinta terhadap para ulama, ikut ambil andil, ikut dalam barisan perjuangan syariat Islam. Tugas pokoknya ialah memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap ulama dan jamaah. Nanti kedepannya insya Allah informasi kalau kita udah dikukuhkan, udah ada legalitasnya, mungkin beliau mau buka istilah di seluruh Indonesia, nanti gimana lah, lihat keadaan. Ini kan karena sumber daya kita pun masih minim, maaf. Juga kita pun istilahnya di dalam masih belum stabil. Jadi kita intinya mau perbaiki dulu dari diri kita. Entah itu dari segi istilahnya mungkin saat pengawalan, terus terutama saat rohani kita lah. Jadi kita mau ngasih contoh yang baik, kita harus berbuat baik dulu. Jangan ngasih contoh yang baik, kita belum baik. Nanti orang, aduh gimana kan? Nah, antum aja nggak bisa ngasih yang belum baik, ngasih yang baik. Jadi insya Allah depannya nanti beliau memang mau dikukuhkan. Insya Allah ini buat teman-teman yang selalu nanya, kapan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, misalkan di Sulawesi, di Jawa, apalagi saya ini orang Jawa, mau buka. Nah, insya Allah nanti kedepannya beliau usahakan dalam waktu dekat dikukuhkan. Nah, nanti insya Allah kita udah ada cabang di seluruh Indonesia. Nah, gitu saja. Siap. Siap. Jadi itu tentang bodyguard ulama. Saya yakin teman-teman yang nonton juga sudah mengerti apa Iya, itu siap. bodyguard ulama. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa saja mungkin melalui DM coba tanya dulu. Boleh kan? ya DM. Nanti kedepannya mungkin yang belum tahu boleh follow IG kami Bodyguard Ulama. Boleh DM apa? Silahkan. Jadi tidak takut, belum kenal beliau, belum ada nomornya, jadi ke IG-nya DM kan enak tuh Bang. Jadi mungkin Jangan lupa juga ini. follow juga Iwan Pantun. Oh, Iwan Pantun, Masya Allah, Iwan Pantun. Mungkin yang sebenarnya sebelum-sebelumnya pernah ikut IG saya ya, pernah ikut IG saya, tapi sekarang udah IG itu udah gimana Bang ya? Udah kena banded, Nah, ya di banded, sekarang saya bikin baru lagi. Dan di IG itu banyak pantunnya ya Bang ya? Banyak, Iya, Masya Allah. Pantun memang. Oke. Sebelum kita lanjut ngomongin bodyguard, coba pantun. Apa pantun? Tentang apa nih Bang? Tentang apa kita? Wah, tentang Gimana, apa ya? Bang? Tentang Jodoh? Tentang bodyguard. bodyguard. Menarik, tentang bodyguard. Oke. Kami bodyguard berbadan sehat dan juga berbadan tegap yang peduli dengan dunia dan akhirat dan pastinya disukai para ahwat. Masya Allah, awat perempuan Bang. Apa tuh? Masya Allah. Wow, itu spontan. Spontan beliau, memang kelebihan beliau ini bisa pantun. Jadi memang sebelum jadi bodyguard apa sebenarnya Bang? Kok bisa pantun tuh? Iya, ini juga gimana ya, sebelum-sebelumnya kawan-kawan ini kenal saya bukan secara langsung seperti beliau, kawan-kawan bodyguard lainnya. Sebelum saya masuk tempat gym, kawan-kawan ini sudah mengenal saya lewat video-video, baik yang disebarkan lewat Facebook, Untuk media sosial lah, juga, intinya media di sosial. sebelumnya YouTube. udah viral duluan. Iya. Udah, Masya Allah, beliau ini udah Jadi famous. Saya siap. begitu saya masuk di tempat gym, kawan-kawan kenal, disitulah jadi motivasi juga saya, jadi gambaran bagaimana nih untuk menjadikan kawan ini, membuat wadah bagi kawan-kawan ini menjadi tempat istilahnya beramal soleh. Nah, menjadi silaturahmi lah terutama ya, menjalin silaturahmi, menjalin kekeluargaan. Terus ya tadi kegiatan kami, maaf ini Bang, jadi itu yang kegiatan umumnya kita ngawal ulama, sama ini kita kegiatan sehari buat fisik, ini jasmani lah orang bilang, kita nge-gym, kita pun ada kegiatan rohani. Nah, jadi kami ada markas di Pendopo, namanya Maskat Bodyguard Ulama. Seminggu sekali kita ada kajian, itu kemarin 3, sekarang 2, ada kajian fikih, ada kajian tajwid. Nah, jadi yang teman-teman yang sudah tahu jadi lebih tahu, yang belum tahu jadi tahu. Nah, biasa kajian tajwid, memperbaiki bacaan, beliau pun biasa mengajar juga tentang mahros, tentang hukum bacaan, beliau pun ngajar juga. Di samping sebagai ketua, beliau pun ngajar juga. Nah, nanti kajian fikih kita pun ada guru Habib Farhan. Jadi kita biar jasminnya ada, rohaninya pun ada. Itu menurut saya malah yang penting tuh bekal di hati kita, rohaninya kita. Jadi kita tidak sombong, tidak masalah gitu. Kalau fisik semua mungkin bisa lah, nge-gym semua bisa, tapi kalau rohani, ilmu agama itu yang menurut saya pribadi, menurut beliau mungkin yang paling penting Bang.
Itulah, apalagi zaman-zaman akhir kayak gini kita, masya Allah. Jadi menarik bahwa poinnya tidak hanya sehat secara jasmani, Rohani, tapi secara masya Allah. rohani, Rohani, juga penting. ya. Itu juga harus Iya, kan, di saat dianugerahi fisik seperti ini, betul, kalau betul. rohaninya Itu bro, betul. kacau, wah bahaya ya. Malah ini Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Mana beliau nih yang paling, masya Allah, paling istilahnya paling semangat, paling ngajak teman-teman kajian ini yang tidak turun ini harus turun. Beliau nih yang paling istilahnya menyemangati kita teman-teman. Padahal beliau sudah berilmu, sudah pandai, tapi beliau masih berguru. Iya betul. Jadi kayak kami yang belum pandai pun kadang malas, beliau nih masya Allah. Jadi ya tidak salah jadi ketua juga lah. Ya itu cerita. Jadi itu Bang, boleh nanti ada suatu waktu boleh ke markas, masya Allah itu. Ya ada mungkin ada 1-2 kitab pada Al-Quran, masya Allah, kadang teman di situ pun bangun malam tahajud, ada pengajian, masya Allah, insya Allah berkah. Terus masyarakat di situ pun senang terbantu dengan adanya, dengan adanya istilahnya bodyguard ini. Oke. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya dapat dari abang-abang, dan menurut saya itu udah sangat cukup penuh sekali informasinya, sudah sangat utuh. Saya juga berharap bahwa apa yang dikerjakan abang-abang ini terus dilanjutkan, karena ini hal yang baik. Sayang jika dihentikan. Apapun kondisinya, saya yakin abang-abang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ulama dan umat. Amin. Terima kasih banyak. Bang, terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bodyguard ulama.